Shlomo, Shlama, Assalamualaikum. Kita akan belajar mengenai Canva. Nah, di dalam Canva pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sebuah fitur baru, yaitu Canva Docs, yaitu Canva Document ya. Nah, dari situ akan ada kelebihan atau kemudahan yang akan didapatkan. Silakan ketikkan di browser canva.com seperti ini. Nah, karena saya sudah login atau login, maka sudah masuk di berandanya. Di sini akun saya menggunakan Canva for Education. Di dalam Canva for Education ini memudahkan para Bapak Ibu guru atau siswa-siswi yang memiliki akun ini, sehingga ketika menggunakannya kita akan mendapatkan fitur yang eksklusif. Nah, salah satunya adalah Canva Docs atau Canva Documents di antara fitur-fitur yang telah ada. Apa itu dan bagaimana manfaatnya? Mari kita lihat. Di sini saya klik. Kemudian di sini akan tampil dokumen. Kemudian di sini seperti untuk presentasi ya. Ini untuk presentasinya langsung, tampilannya akan seperti ini. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan informasikan bagaimana menggunakan Canva Document. Kita klik saja. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada jenis-jenis fonts. Kalau kita lihat, di sini ada berbagai fonts. Kemudian di sini ada text styles. Ya, kita bisa menambahkan juga. Kemudian juga kita bisa melihat di sini ada fitur yang sama di Canva pada umumnya. Ada tambahannya, ada beberapa di sini kita bisa menggunakan list, kemudian spacing. Nah, kita lihat di sini ada tanda plus. Kalau kita klik, maka ada tambahan desain. Berarti kita bisa langsung mendesain seperti apa yang kita inginkan. Kemudian headingnya, heading 1 dan subheading ada heading 2. Kemudian ada text body-nya, kemudian ada embed. Jadi di dokumen sini bisa di embed. Kemudian ada membuat table, membuat checklist, kemudian checklist yang berupa bullet, kemudian number list, kemudian ada emoji, pie chart, ada bar chart, line chart, timer, kemudian logos dan seterusnya ya. Kita akan coba untuk desainnya. Nah, di sini akan muncul bentuk Canva atau pop-up dari Canva untuk title-nya. Di sini title-nya kita bisa pilih Christmas, Winter dan sebagainya. Saya akan pilih tentang school. Di school ini banyak juga, jadi untuk university, education, back to school, dan seterusnya ya, kita pilihkan saja. Saya ambil contoh classroom. Nah, di sini belum tersedia, saya akan kembali ke school, saya ambil education, saya ambil di sini contoh yang ada di sini ya. Anda bisa mencoba satu persatu sampai menemukan template apa yang sesuai keinginan kita. Saya ambil contoh yang ini saja. Ya. Kemudian kita ganti dengan judulnya. Misalkan saya mau meresume, jadi resume atau laporan kegiatan gitu ya. Laporan kegiatan. Kegiatan jika sudah, kalau kita ingin tambahkan efeknya, bisa kita klik di sini. Berbagai efek yang ada di sini sama seperti reguler, tapi kalau sudah ya udah kita save. Nah, maka akan tampil di dokumen Canva dokumen akan seperti ini ya. Nah, jika sudah, kemudian ada tanda plus ini muncul kembali. Ya. Tanda plus ini untuk menentukan setelah ini, bagian ini apa yang kita inginkan. Ya, karena ini contoh, saya hanya menunjukkan beberapa saja. Saya akan klik heading karena ini sudah laporan kegiatan.
maka saya akan tuliskan di sini heading gitu ya. Kegiatan open class misalkan ya. Saya akan ketengahkan ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk jenis fontnya sekali lagi bisa silakan dipilih dari sini ya. Jika tidak ada ya sudah, kita kembali di sini. Untuk pewarnaan juga silakan klik text color. Nah, jika sudah, kita enter lagi apa yang kita inginkan. Nah, kalau ini kita rapikan dulu. Nah, ini ya. Ini rata kiri, tengah, kemudian kanan ya. Ini ada pilihannya. Saya ambil rata kiri, kemudian saya enter kembali. Nah, apa yang ingin kita tuliskan? Nah, kegiatan open class tentunya selain pelaporan itu sendiri, kegiatan yang telah kita ikuti, kita juga bisa menyertakan embed di sini. Embed di sini sebagai sumber dari laporan kita. Misalkan saya klik embed. Nah, kita pastekan di sini, tempelkan di sini linknya. Bisa audio, bisa video. Dalam hal ini saya ambil contoh video. Saya akan klik di sini. Ini adalah Open Class Matematika Himpunan kelas 7. Saya ambil contoh saja. Kemudian saya klik bagikan. Kemudian sematkan. Bisa link ya. Link kita lihat link dulu. Salin. Kemudian kita kembali ke kegiatan open class. Ya, ini paste embed link here. Kita klik Ctrl V, kita akan enter. Nah, kita akan lihat di sini semudah ini ya. Jadi ini adalah title-nya, kita bisa desain. Kemudian ini kegiatan open class, atau kita tanpa menggunakan kegiatan open class karena sudah sama, kita berikan saja istilah latar belakang, tapi kita ganti subheading aja ya. Nah, latar belakang. Ya, oke, saya berikan A di sini, latar belakang. Baik. Nah, saya berikan jarak. Nah, di sini nanti sebagai sumber pelaporan adalah video kegiatan tersebut sebagai bentuk dokumentasi. Tentu saja kita bisa lengkapi mungkin dari halaman awal, covernya, mungkin daftar isi, pendahuluan dan sebagainya ya. Ini sekedar contoh saja untuk mengenalkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, setelah itu kita ketikkan di sini, kita gunakan text body di sini ya. Misalkan kegiatan open class bulan November 2022. Nah, Anda bisa tambahkan sebanyak atau sesuaikan dengan laporan Anda. Ya, mungkin selain latar belakangnya, visi misi, kemudian jumlah kehadiran siswa atau pengunjung dan seterusnya. Kemudian kita bisa tambahkan juga tabel. Misalkan di sini ada tabel. Nah, di sini kita inginkan berapa? Misalkan di sini ada nomor, nama, dan aktivitas. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Kita tambahkan saja nomor, misalkan kehadiran siswa, kegiatan, kemudian jumlah peserta, atau keterangan juga boleh. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita tambahkan di sini rata tengah. Nah, ini kita bisa atur sesuaikan dengan kegiatan kita, teknik pelaporan kita masing-masing ya. Misalkan ini nomor 1. Ini saya tuliskan begini. Terus kegiatannya apa? Siswa atau peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Seperti ini. Terus keterangannya, jika ada keterangan tambahan boleh disertakan, atau jika tidak ada ya kita buat seperti ini. Kemudian ini saya tebalkan terlebih dahulu, kita bold.
sebagai bentuk dari headernya. Nah, seperti ini ya, kita bisa tambahkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, apalagi yang kita bisa buka? Kita klik lagi, misalkan checklist tadi sudah ya. Kalau kita mau membuat checklist pun ada 3 bentuk ya, bullet, checklist sama number. Ini sama ya, tinggal kita arahnya kemana. Kita misalkan mau ini, nah klikkan seperti ini. Peserta didik. Nah, kemudian siapa lagi yang diundang? Orang tua, kemudian guru ya. Kita awali dengan guru dulu. Guru, orang tua, kemudian peserta didik, misalkan seperti itu. Kita ingin tahu siapa ini pesertanya, ya kan, yang hadir, gitu ya. Begitu juga kalau kita ingin menambahkan yang lainnya, ya ini sudah emoji, misalkan emoji tadi, misalkan kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini deh, sini saya tambahkan emojinya. Bentar. Oke, saya tambahkan mandiri ya, emoji. Nah, di sini smiley dan sebagainya ya, bisa kita tambahkan sebagai bentuk tambahan kehadiran siswa atau visi misi misalkan. Ya, sebagai bentuk seperti numbering tadi ya. Kita bisa tambahkan juga apa ya? Ini salah satu diagram di sini kita bisa tambahkan. Nah, kita akan tambahkan di sini. Ya, berapa pengunjungnya? Misalkan ini kita ganti hari pertama. Kemudian ini jumlah siswa, guru, undangan misalkan. Ya, kita buat seperti ini. Ya, maka di sini akan terlihat langsung secara otomatis ya, jumlah siswa, guru, undangan dan seterusnya. Silakan ditambahkan. Bahkan kalau kita inginkan melalui upload data, tambah datanya itu bisa melalui Google Sheets atau upload CSV ya. Kita sesuaikan saja ya. Baik, ini fitur-fitur yang bisa kita tambahkan di dalam Canva dokumen ya. Cara kerjanya memang mirip dengan Google Dokumen ya. Kita bisa tambahkan langsung dan menariknya kita bisa convert ini untuk presentasi ya. Kita klik presentasi, dia akan meng-create bentuk presentasi. Nah, bentuk presentasinya seperti apa ya? Sebelum kita klik, kita diminta modelnya seperti apa. Kita bisa pilih. Nah, di sini latar belakang, laporan kegiatan dan seterusnya. Atau kita bisa share di dalam bentuk PDF ukuran A4, kemudian kita unduh atau download, kemudian kita bagikan atau kita print sebagai bentuk, misalkan dalam hal ini laporan kegiatan. Bagaimana? Mudah kan? Tetapi kalau ini ada video atau audio, berarti dia harus live atau online ya, supaya laporannya ini bisa terbaca dengan baik. Sedangkan kalau kita unduh bentuk PDF, tentu saja tidak bisa kita lihat. Baik, demikianlah perkenalan tentang fitur baru dari Canva, yaitu Canva Dokumen.